Danau Ajaib. Alkisah seorang raja dari negeri besar memiliki putra yang membawakannya kebahagiaan besar, tapi juga kesedihan. Saat pangeran hadir, kesehatannya buruk, ia sakit-sakitan. Tahun demi tahun berlalu, tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Suatu malam, sang raja mencari nasihat gaib. Ya Tuhan, aku sudah tua dan akan meninggalkan rakyatku untuk kembali kepadamu di surga. Tidak ada yang akan merawat mereka kecuali putraku sang pangeran. Beritahukan aku bagaimana dia bisa sembuh. Sang raja menunggu jawaban, lalu mendengar suara misterius dari api yang selalu membara dari altar. Saat sang pangeran minum air dari danau ajaib di ujung dunia, maka dia akan sembuh. Namun sang raja terlalu tua untuk perjalanan jauh itu, dan sang pangeran terlalu sakit. Jadi ia mengumumkan ke seluruh negeri bahwa siapapun yang membawa air dari danau di ujung dunia akan diberi hadiah yang besar. Banyak orang pemberani pergi mencobanya, tapi tak satu pun yang menemukannya. Di sebuah lembah jauh di negeri itu, tinggallah seorang petani miskin dengan istrinya, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Suatu hari, si anak sulung berkata, "Ayah, biar aku dan adikku mencari air ajaib itu. Kami akan kembali sebelum bulan purnama untuk membantu panen. Biarkan kami pergi, karena kami tidak pernah melihat ujung dunia." Putra kedua juga ingin pergi, tapi sang ayah khawatir pada mereka. Lantas istrinya berkata, "Kita harus menolong raja dan pangeran kita." Sang ayah memberi restu dan para putranya berangkat. Mereka pergi jauh dan menemukan banyak danau, tapi mereka tidak pernah merasa itu adalah danau di ujung dunia. Dan akhirnya mereka tahu mereka harus kembali membantu ayah mereka. Hai adik, karena kita tidak bisa menemukan danau di ujung dunia, mari kita kumpulkan air dari setiap danau di perjalanan pulang. Dengan begini, mungkin 1 danau akan manjur dan kita bisa mendapat hadiah dari raja. Saat mereka kembali ke istana, mereka mengaku pada raja telah membawa air dari danau ajaib. Saat sang pangeran diberikan air itu, ia masih tetap sakit. 2 bersaudara itu gemetar ketakutan karena tipuan mereka ketahuan. Sang raja dengan marah memenjarakan mereka. Sekali lagi, sang raja meminta tolong pada rakyatnya. Suma, si adik perempuan, sedang mengembalakan lama saat ia mendengarkan pesan dari raja itu. Ia cepat-cepat menggiring lamanya pulang dan memohon pada ayah ibunya agar mengizinkan dia mencari danau itu. Kau terlalu muda, putriku. Lagi pula, lihatlah apa yang terjadi pada kakak-kakakmu. Kami tidak bisa hidup tanpa Suma tersayang. Tapi pikirkanlah betapa sedihnya raja kita bila putranya meninggal. Dan bila aku menemukan danau itu, mungkin raja akan mengampuni kakak-kakakku. Suamiku, mungkin kita harus membiarkannya pergi. Dan mereka memberi restu. Dengan berani Suma pergi dengan salah satu lama kesayangannya untuk membawa perbekalan, sekantung jagung dan sebotol air. Waktu malam, ia tidur dekat pucuk sebuah pohon tinggi. Pagi harinya, ia terbangun oleh suara-suara burung yang hinggap di cabang dekat sana. Mereka sedang bicara tentang bagaimana Suma telah membagi jagung dengan mereka kemarin, dan ia tidak akan bisa menemukan danau ajaib itu. "Ayo kita bantu dia." "Oh iya, aku mohon. Kami akan membantumu karena kau anak yang baik. Masing-masing kami akan memberimu bulu sayap ajaib dan kau harus memegang semuanya sekaligus di satu tangan seperti kipas. Bulu-bulu ini berkekuatan gaib yang akan membawamu kemanapun kau ingin pergi. Mereka juga akan melindungimu dari bahaya." Setiap burung dengan hati-hati memberi Suma bulu-bulu ajaib. Ia membuat sebuah kipas dan mengikatnya dengan selembar bulu lama. Ada 3 makhluk kuat yang menjaga danau ajaib. Tapi tak usah takut, kau tidak akan dilukai selama kau mengangkat kipas ajaibmu dan menyanyikan lagu ini. Tak ada ketakutan, malaikat berdiri dekat.
Dengan penuh syukur Suma berterima kasih pada burung-burung itu. Sambil memegang kipas, ia berkata, "Tolonglah, bawalah aku ke danau di ujung dunia." Saat itu pula, angin lembut mengangkat dia melewati lembah. Dia dibawa melayang lewat puncak-puncak bersalju. Akhirnya, angin menurunkannya di tepi danau yang tersentuh langit. Suma lari ke air dan baru akan mengisi botolnya saat seekor kepiting raksasa berseru. Hei kau, pergi dari danauku atau aku akan memakanmu. Si kepiting menghantamkan capit besarnya ke arah Suma, tapi si lama datang dan meludah ke mata si kepiting. Yak. Oh, dasar hewan jorok. Si lama memberi Suma cukup waktu untuk mengangkat kipas bulu ajaibnya dan bernyanyi. Tak ada ketakutan, malaikat berdiri dekat. Kepiting itu menutup mata dan tertidur. Suma sekali lagi mulai mengisi botolnya saat mendengar suara dari air. Pergi dari danauku atau aku akan memakanmu. Begitu si lama melihat si buaya, ia meludah ke matanya pula. Ludah lama. Jijik. Dengan cepat, Suma mengangkat kipasnya dan bernyanyi. Dan buaya itu tenggelam ke dasar danau, tertidur. Saat Suma pulih dari ketakutannya, ia mendengar suara bersiul. Pergi dari danauku dengan lamamu, atau bisaku akan membunuhmu. Suma menengadah dan melihat ular terbang. Ular itu lantas menembakkan bisa ke arah Suma. Tapi kali ini, si lama meludah tinggi ke udara. Bisa ular dan ludah lama berbenturan di udara dan jatuh ke tanah. Lagi-lagi kipas dan lagu Suma menyelamatkannya dari bahaya. Si ular jatuh ke tanah, melipat sayapnya dan mulai mendengkur. Suma memeluk si lama dan ia jadi tenang. Ia mencium lama itu lalu mengisi botolnya. Sambil memegang kipasnya, ia berbisik, "Bawalah kami ke istana." Tiba-tiba, ia tiba di gerbang istana. Seorang penjaga menggiringnya ke pangeran yang pucat dan tak bergerak. Saat Suma meminumkan air danau ajaib itu, ia bangkit dan berseru gembira. Aku merasa kuat. Raja dan permaisuri bergembira. Mereka memuji keberanian Suma dan menawarkan segala kemegahan kerajaannya. Suma berkata ia hanya punya 3 permohonan. Yang pertama adalah kipas itu dikembalikan pada para burung dan itu segera terbang keluar dari jendela. Permintaan kedua adalah agar kedua kakaknya dibebaskan. Segera raja membebaskan mereka. Permintaan terakhir adalah sebuah peternakan besar dengan banyak lama untuk orang tuanya. Apa kau tidak mau tinggal dengan kami di istana? Kami akan melakukan apapun agar kau senang. Oh tidak, terima kasih. Aku rindu keluargaku dan ingin kembali pada mereka. Maka Suma kembali pulang dan hidup bahagia bersama orang tuanya, kedua kakaknya, dan semua lama mereka. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.